Kalau itu sampai dilakukan dan dengan paksaan, itu sama saja kan dengan memeras. Apa bedanya dengan para ormas yang meminta THR saat Lebaran? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menilai bahwa harus ada tindakan tegas terkait surat yang bertanda tangan Kepala Desa Kelapa Nunggal Ade Endang Saripudin yang meminta THR ke perusahaan senilai 165 juta rupiah. Deddy Mulyadi menilai bahwa tindakan Kades Kelapa Nunggal yang akhirnya beredar di media sosial tersebut tidak cukup hanya dengan meminta maaf, namun harus ada tindakan tegas agar hal-hal serupa tidak diikuti oleh pihak lain dan tidak ada pilih kasih dalam memberikan sanksi. Ia menambahkan tindakan kepala desa tersebut melanggar instruksi gubernur sehingga tidak bisa dimaafkan. Foto sepucuk surat berkop pemerintah desa Kelapa Nunggal yang viral di media sosial menunjukkan bahwa Kepala Desa Kelapa Nunggal Ade Endang Saripudin diduga meminta THR serta berbagai kebutuhan lain dengan total 165 juta rupiah kepada perusahaan di wilayahnya. Setelah surat tersebut viral, Ade Endang kemudian menyampaikan permohonan maaf. Ade Endang mengakui kesalahannya dan memastikan surat tersebut akan ditarik kembali. Ia juga meminta para pengusaha di Kabupaten Bogor untuk mengabaikan surat yang telah beredar tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kang Deddy Mulyadi, dampak dari aturan yang tidak normal ini bikin auto panik para kades-kades di Santero Jagat Jawa Barat. Kenapa ya? Karena Kang Deddy bikin aturan yang bisa bikin kades masuk jeruji besi. Kades sekarang nggak bisa main lagi ya, main dari belakang. Buntut dari kades di Bogor tentunya minta jatah THR hingga 165 juta ke perusahaan yang bikin Kang Deddy geram hingga harus ditindak dengan langkah hukum. Bahkan Kang Deddy menyamakan dengan tindakan tak ubahnya seorang preman dan harus diperlakukan sama. Wow, hati-hati ya sekarang. Biasanya kalau ada perusahaan masuk ke daerah, ada biaya adat alias uang kelancaran biar proyek lancar, izin beres, dan bisnis jalan. Tapi sekarang Kang Deddy bikin aturan yang tidak normal, membuat kebiasaan lumrah ini jadi kasus hukum. Aneh dan tidak normal. Kades gak bisa minta salam tempel sekarang ke perusahaan. Kalau ketahuan siap-siap seragam desa diganti seragam oranye. Mungkin dengan begini awal langkah di mana iklim bisnis di daerah malah jadi bersih dari pungutan liar. Nah, kok nggak kayak biasanya ya? Aneh dan tidak normal. Biasanya kalau ada perusahaan mau bangun di daerah, ada amplop terima kasih buat pejabat lokal, ada sumbangan dadakan buat proyek desa yang entah dipakai buat apa. Kalau nggak bayar ya siap-siap izin dipersulit. Tapi sekarang kades nggak bisa minta biaya kelancaran lagi. Bosan nggak bisa damai-damai pakai uang. Iklim bisnis malah jadi transparan. Wah, ini bencana bagi yang biasa cari untung di bawah meja. Tentu siap-siap ya, banyak yang nggak suka nih. Aturan ini mungkin bencana buat mereka yang biasa main licik. Coba bayangin ya kalau setiap pemimpin mulai meniru keanehan dan tidak normalan kan di ini. Izin usaha jadi adil tanpa pungli, desa maju tanpa ada yang nyedot keuntungan rakyat, pembangunan jalan terus tanpa korupsi. Nah, gawat ya, ini bisa bikin banyak pejabat kehilangan penghasilan tambahan. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah ini aturan aneh dan tidak normal yang harus kita dukung, atau justru aturan ini bikin yang biasanya aman aja jadi panik? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Pantas aja ya kalau ada pilkades itu tuh tensinya tinggi, panas banget. Karena ternyata tuh kades adalah salah satu posisi di struktur pemerintahan yang paling bawah yang lumayan basah. Sebagai orang yang memimpin sebuah wilayah, walaupun tingkatan paling bawah, kades itu juga tidak boleh menerima hadiah atau gratifikasi dari pihak luar. Beruntung banget
di Jawa Barat itu punya Kang Deddy yang selalu gercep untuk menerima aduan warga, untuk menerima laporan-laporan dari masyarakat ketika ada para bawahan beliau ini yang tidak bekerja dengan baik atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan, beliau langsung gerak cepat. Sebagai kepala sebuah wilayah kecil di struktur kepemerintahan, Kades juga tidak boleh memaksa perusahaan-perusahaan untuk memberikan uang kepada beliau. Kalau itu sampai dilakukan dan dengan paksaan, itu sama saja kan dengan memeras. Apa bedanya dengan para ormas yang meminta THR saat lebaran? Pertama, Kades itu kan sudah dibayar ya oleh negara, sudah digaji. Terus kalau nggak salah dia punya namanya tanah lungguh atau apa gitu yang bisa dimanfaatkan selama dia menjabat. Sebagai pelayan masyarakat, tidak semestinya mereka ini malah memaksa kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada siapapun untuk diberikan THR. Ada kepala desa minta THR ke perusahaan 165 juta. Hei Pak, Bapak harusnya namanya bukan kepala desa Pak, tapi kepala nggak berotak. Ngerti konsepnya nggak sih Pak? Yang dapat THR dari perusahaan itu cuma orang-orang yang kerja. Lah Bapak kerjanya apa? Bapak aja nggak kerja di tuh perusahaan. Bapak kerjanya apa? Bapak aja kerjanya cuma main catur sama ngisepin Surya. Padahal si Surya udah punya pacar. Waduh, ngisepin apa aja? Dan orang bikin rendang, ketupat, opor, kok Bapak bikin masalah Pak? Nggak gitu dong. Terus sekarang klarifikasi, minta maaf Pak, istri sama anak Bapak malu Pak. Itu di kampungnya bukannya dapat HP baru, baju baru, sepatu baru, enggak dapat hujatan pasti itu. Lewat. Siapa? Itu istri sama anak kepala desa yang minta THR 165 juta. Ih, nggak malu apa ya tuh? Malu mereka Pak. Saya kalau jadi anak Bapak, malu Pak. Kemana-mana pala saya kantongin Pak. Nggak apa-apa nabrak, yang penting orang nggak tahu siapa. Kesalahannya fatalnya banyak. Ketahuan banget sekolahnya bukan di sekolah biasa. Sekolahnya pasti di dog training camp. Bapak sekolah agility ya. Diajarin sit, stay, shake hand, good boy. Minta THR, kerja di sana juga enggak. Terus 165 juta, ya Tuhan Pak. Untung bukan saya pemimpin perusahaannya tuh. Kalau saya nih Pak. Halo, selamat siang, saya Kades. Saya nggak nanya Pak. Ya kayak bercanda. Kamu siapa? Saya Kades. Kamu siapa yang nanya? Yaudah, mau ngapain lu kesini? Mana tangan kanan ngelus-ngelus dengkul lagi? Minta duit pasti. Itu tangan kirinya ngapain ngelus-ngelus muka asisten saya? Aneh banget. Jadi gini Pak, saya datang sini untuk memberikan ini. Saya minta THR 165 juta. Pak, cuma 165 juta. Gitu Bapak saya kasih 10 triliun. Mobil BMW M4 terbaru, motor Sugomi Z1000, Harley 2 biji, sama istri Bapak mau tas Dior atau tas Louis Vuitton atau tas siapa penyanyi cilik Pak. Wah, aduh, saya mau dikasih itu semua. Yang bener Pak. Bapak bercanda ya. Ya habis Bapak bercanda duluan minta THR 165 juta. Minta aja sama nenek lu yang bertato. Minta THR, kerja di sana enggak. 165 juta, enteng banget tuh mulut. Bagus pas Bapak minta ke pemimpin perusahaan tuh. Muka Bapak nggak dipeperin tinta. Tintaku padamu. Tinta apa yang bikin bayi joget? Tahu kan? Tinta dingdung. Ya tadi baju gue kenapa gatel sih ini? Oh, kebalik cok. Salah satu hal yang buat banyak investor asing yang malas untuk investasi di Indonesia itu salah satunya ini ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya kayak minta THR dan lain sebagainya itu udah terjadi lama sekali teman-teman gitu ya. Cuman belum ada aja aksi nyata dari pemerintah. Nah selama ini kan yang namanya kita itu di PHK lah, terus tidak dapat pekerjaan lah gitu ya. Masyarakat Indonesia kan menurut aku selalu menyalahkan pemerintah saja gitu ya. Memang betul pemerintah memegang peranan yang cukup penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan buat masyarakat Indonesia. Namun menurut aku hal-hal seperti ini kan datangnya bukan dari pemerintah ya teman-teman ya. Hal-hal ini kan datang dari masyarakat sendiri. Ada oknum-oknum yang dari ormas yang aku baca juga di berita banyak yang minta THR ke pabrik-pabrik datang dan cukup anarkis gitu ya. Terus juga dari kalau kayak gini kan dari kepala desa
ataupun dari masyarakat gitu ya, dari oknum-oknum yang membuat perusahaan-perusahaan yang sebenarnya itu bisa menggunakan uangnya untuk mensejahterakan atau membayarkan gaji, THR, kebutuhan daripada karyawannya, akhirnya karena hal ini itu bisa menyebabkan kerugian buat perusahaan, teman-teman. Nah, yang paling dirugikan atas hal ini yang mungkin tidak disadarin oleh banyak orang itu adalah apa? Adalah para pekerja di sana. Dan butuh teman-teman tahu juga, misalnya salah satu pabrik misalnya ada banyak lah ya yang tutup dan harus mem-PHK 1000 karyawannya. Nah, kita juga harus tahu bukan 1000 karyawannya yang nantinya itu tidak bisa mendapatkan kebutuhan dasarnya, tapi kan mereka punya istri, punya anak, punya orang tua yang harus dibiayain juga gitu. Nah, itu juga sebenarnya yang mungkin tidak dipikirkan ya oleh oknum-oknum ini gitu ya. Dan menurut aku mentalitas masyarakat Indonesia juga gitu ya, yang sedikit melihat ada kesempatan itu selalu memanfaatkan momentum itu. Misalnya di saat bulan-bulan Ramadan seperti ini ya. Makanya aku bilang di awal video ini sudah terjadi lama sekali, dan ini menurut aku hal yang perlu kita perbaiki gitu ya. Kalau kita nggak perbaiki hal seperti ini, kita pun susah untuk selalu menyalahkan pemerintah, teman-teman gitu ya. Pemerintah mungkin memberikan iklim investasi yang baik, tapi dari kita sendiri yang selalu memberikan hal yang hambatan, sifatnya memberikan hambatan buat investor itu supaya mereka merasa untung untuk investasi di Indonesia gitu ya. Nah, mungkin hal itu yang bisa aku sampaikan buat teman-teman di sini gitu ya. Kalau kita bisa menciptakan iklim investasi yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan usaha yang bagus, aku yakin Indonesia sebenarnya punya banyak sumber daya alam dan manusia yang bisa memberikan keuntungan buat investor dibandingkan negara lain. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang berkualitas dari video-video aku.